Ananda Jeni Patali Putra Sarjana Pendidikan sebagai mahasiswa PPD dalam jabatan kategori 2 program studi bimbingan konseling di Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pemberian layanan yaitu bimbingan klasikal dalam rangka penilaian uji kinerja atau UKIM di SMK Muhammadiyah 2 Andong Kabupaten Bali menggunakan topik merencanakan pilihan karir menggunakan teknik mind mapping. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat? Oke. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum pembelajaran kami mulai, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin ada yang mau memberi doa? Oke, silakan dibimbing doanya. Siap, berdoa mulai. Biar semakin nyaman untuk kita pembelajaran hari ini. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya yang telah antusias dan telah baik hati menyambut kelas saya, yaitu dalam layanan bimbingan konseling dalam hal ini yaitu layanan bimbingan klasikal. Nah, itu apa? Merupakan suatu layanan yang kita berikan dari guru bimbingan konseling untuk kepada kalian menyampaikan berbagai materi yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Pada kesempatan pagi hari ini, Pak Putra akan membawakan materi dengan topik bagaimana merencanakan pilihan karir dengan teknik mind mapping. Nah, dari sini kalian sudah paham belum? Kira-kira nanti kalian ketika sudah lulus dari SMA mau kemana? Ada yang sudah punya tujuan? Belum ya? Nah, maka dari itu pelajaran ini penting sekali Pak Putra bagikan kepada kalian agar kalian nanti paham dan bisa menentukan rencana karir dalam pilihan kalian setelah lulus dari sekolah seperti itu. Nah, baiklah, mungkin sebelum Pak Putra memberikan materi yang saya sampaikan ataupun Pak Putra akan masuk ke tahap inti, Pak Putra juga akan sedikit memberikan tujuan dalam hal ini, yaitu kalian dapat merencanakan pilihan kalian yang tepat, dapat membuat diagram mind mapping dan dapat memberikan pilihan karir yang kalian dapatkan setelah lulus dari sekolah seperti itu. Sudah paham semuanya? Oke, mungkin ini masih agak tegang, mungkin ini masih kurang fokus ya. Jadi teman-teman semuanya, Pak Putra akan ada ice breaking. Ice breakingnya mudah, yaitu dengan permainan saya bilang. Dengar semuanya? Apa yang saya katakan tadi? Saya bilang. Jelas sekali. Kalau saya bilang pegang tangan, berarti kalian harus pegang tangan. Tapi kalau Pak Putra tidak bilang saya bilang, jangan melakukan suatu kegiatan apapun. Contohnya, pegang hidung. Kalian pegang nggak? Tidak. Karena apa? Tidak ada saya bilang. Betul sekali. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke. Tarik nafas dulu semuanya. Yang panjang keluarkan. Sekali lagi yang panjang banget ya. Tarik nafas yang panjang. Keluarkan pelan-pelan. Sudah agak rileks ya. Betul. Oke, semuanya dengarkan instruksi saya. Permainan saya bilang dimulai. Saya bilang pegang pipi. Saya bilang pegang hidung. Saya bilang pegang kening. Kemudian pegang telinga. Nah, ada yang salah kan? Nah, jadi tidak boleh ya seperti
Oke, tepuk tangan dulu kita semuanya. Siap semuanya? Pegang tangan kiri. Mas, belum ada ya? Belum boleh. Oke, semuanya. Saya bilang pegang telinga kanan, telinga kiri. Belum ya. Oke lagi. Nanti ada yang salah, kita beri tepuk tangan biar semangat ya. Kalau ada yang salah ya. Terus yang salah harus berdiri. Sepakat semuanya? Siap. Pegang rambut. Berdiri, berdiri. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Harus fokus ya. Oke. Saya bilang pegang perut. Saya bilang pegang hidung. Saya bilang pegang pundak kanan teman kalian. Kanan oke. Mbaknya nggak ada. Nggak apa-apa ya. Saya bilang pegang tangan kiri kalian. Tangan kanan kalian. Berdiri Mbak. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Sudah sedikit saya suasananya ya, sudah fokus semuanya ya. Nah jadi kalian itu kalau ada instruksi seperti ini harus diperhatikan. Oke, permainan saya bilang selesai. Baik, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu tadi Pak Putra bilang apa materi kita hari ini? Apa Mbak? Karir. Yang lebih spesifik tadi Pak Putra menyebutkan apa? Angkat tangan. Apa Mbak? Mind mapping, betul. Apa lagi? Tadi Sabtra judulnya banyak tadi. Apa yang awal itu? Merencanakan, ya? Merencanakan kegiatan setelah. Oke, betul sekali. Terima kasih ya atas jawaban yang kami masukkan. Ya, sebelum acara kami mulai sebelum materi saya sampaikan kepada kalian, Pak Putra akan memutarkan video di mana video tersebut merupakan alumni atau testimoni dari alumni SMK kita yang telah berhasil menentukan pilihan karir setelah lulus dari sekolah. Oke. Sebelumnya terlihat semuanya di depan materi saya? Kan ya. The Bluetooth device is ready to pair. FM tuner. Line in. Sudah melihat semuanya teman-teman? Jadi mereka semuanya itu adalah alumni SMK kita yang sudah berhasil menentukan karir dan saya katakan sukses karena sudah mempunyai penghasilan sendiri di perusahaan-perusahaan besar. Ini khusus mas-masnya berapanya juga banyak sekali pilihan-pilihan karir setelah lulus dari sekolah ini. Kemudian dari video tadi kira-kira kalian menjadi
lebih minat nggak merencanakan karir untuk setelah lulus sekolah? Tambah minat ya, karena sudah ada bukti nyatanya. Kemudian masuk kita untuk PowerPoint materi yang saya sampaikan. Apakah sebelumnya terlihat dari belakang? Oke, kita cek dulu ya. Terlihat ya? Terbaca? Banyak mana belakang terbaca ya? Oke, Mas ya? Baca ya. Oke, yang pertama ini adalah membuat pilihan karir dengan teknik mind mapping. Tapi sebelum saya masuk ke materi ini, Pak Putra akan menjelaskan model pembelajaran yang kita laksanakan ini, yaitu project based learning. Apa? Project based learning. Sekali lagi. Project based learning. Nah, di mana pembelajaran itu nanti adalah suatu metode yang baru ataupun yang melibatkan ke siswa memberikan suatu karya, dan karya itu bisa digunakan untuk mencapai tujuan pelayanan pada hari ini. Nah, itu untuk pertama nanti langkah-langkah dalam project based learning itu yaitu kita melakukan pertanyaan dasar, permasalahannya apa. Nanti kalian membuat referensi ataupun menyelesaikan masalah itu, membuat jadwal dalam menyelesaikan proyek itu, dan nanti ada presentasi juga atau uji hasil, dan nanti mendapatkan kesimpulan dari guru yang mengajar. Seperti itu ya. Jadi nanti pada pagi hari ini Pak Putra akan menerapkan model pembelajaran project based learning, yaitu siswa dapat membuat karya ataupun proyek. Kemudian yang akan kita buat apa? Yaitu adalah diagram mind mapping. Seperti yang telah kalian lihat di depan, yaitu untuk mind mapping ini nanti kita akan bertujuan untuk membuat pilihan karir seperti itu. Kemudian pilihan karir setelah lulus sekolah itu ada 4. Yang pertama, kalau kita SMK, karena kita punya kompetensi, berarti kita harus fokusnya bekerja. Kedua, melanjutkan kuliah. Ketiga, berwirausaha, atau yang keempat, berkeluarga. Dari sini kira-kira siapa yang ingin bekerja ketika lulus? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dari sini siapa yang setelah lulus sekolah ingin melanjutkan kuliah? Angkat tangan. Oke, bagus sekali, banyak ya. Kemudian siapa yang ingin berwirausaha, berentrepreneur? Adakah? 1, 2, baik. Siapa yang ingin berkeluarga? Ada? Ada yang mau berkeluarga? Juga apa? Namanya sudah balik kok ya. Tapi ya kalau bisa tetap harus kita raih cita-cita kita dulu. Itu ya. Kemudian apa itu mind mapping? Ya. Dari katanya mind mapping itu adalah cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah, menangkap berbagai pikiran dalam berbagai sudut. Mind mapping mengembangkan cara berpikir divergen dan berpikir kreatif. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasanya mind mapping itu tadi adalah membuat cabang-cabang pikiran kita, bagaimana tujuan kita itu dapat bisa tercapai. Nah, untuk mencapai itu pastikan kita perlu effort yang lebih banyak kan, perlu usaha. Jadi itu kita kembangkan di dalam diagram mind mapping yang akan kita kerjakan nanti. Kemudian manfaat mind mapping. Jadi kalian itu harus mengetahui dulu mind mapping itu punya manfaat, yang salah satunya tema utama terdefinisi secara sangat jelas karena dinyatakan di tengah. Kemudian level utama informasi teridentifikasi secara lebih baik. Informasi yang memiliki kadar pengertian yang lebih didudukkan lebih dikatakan dengan tema utama. Kemudian ini dari segi manfaat mind mapping. Kemudian yang kedua, tahapan membuat mind mapping. Itu yang pertama, nanti kalian di tengah kertas nanti buatlah lingkaran dari gagasan utama. Yang kedua, tambahkan cabang dari pusatnya untuk tiap poin kunci. Gunakan pulpen warna-warni. Kemarin saya sudah menyuruh membawa pulpen, pensil ataupun spidol warna ya. Benar? Dibawa semuanya? Terima kasih. Tulislah kata kunci pada tiap-tiap cabang, kembangkan untuk menambahkan detail. Tambahkan simbol dan ilustrasi. Contohnya nanti kalau kalian itu utama, yang dikira mencapai tujuan itu yang utama adalah persiapan, diberikan tanda bintang, diberikan tanda love, berikan tanda hashtag atau lain sebagainya, itu boleh.
sebagai pengingat. Kemudian gunakan huruf-huruf kapital. Huruf kapital itu apa? Huruf besar, biar jelas. Kemudian tulislah gagasan-gagasan penting dengan huruf-huruf yang lebih besar. Hidupkanlah mind mapping. Hidupkan mind mapping itu dalam arti lebih berwarna ya. Jadi dihidupkan. Kemudian garis bawah kata-kata itu dan gunakan huruf-huruf tebal. Bersikap kreatif dan berani. Gunakan bentuk acak untuk menunjukkan poin atau gagasan. Yang 11, buatlah mind mapping secara horizontal. Oke, sudah paham semuanya dalam pembuatan ini? Paham ya? Oke. Mari kita buat mind mapping bilang karir dengan versi terbaik kalian. Pak Putra di sini sudah menyiapkan yang namanya dua lembar kerja. Yang pertama yaitu LKPD. LKPD ini merupakan pemahaman dari kalian membuat program manajemen tersebut. Nah, ini nanti silakan ada yang bisa membantu saya menyebarkan? Oke, silakan. Satu kamu, satunya Mbak Syifa. Nah, saya Mbak Sapri. Yang kedua, tadi yang kalian dapatkan itu merupakan lembar mind mapping atau lembar kerjanya. Yang kedua yaitu LKPD guna untuk mengetahui pemahaman kalian tentang manfaat mind mapping ini. Oke, lihat ke depan semuanya. Di sini kira-kira ada bentuk apa ini? Lingkaran. Ada berapa lingkaran? 5. Seperti yang saya jelaskan tadi, lingkaran pertama yang ada gambar joysticknya atau stick PS ya. Nah, ini merupakan pokok utama yang harus kalian capai. Contohnya, saya pengen kuliah, ya. Kemudian yang di pojok kiri atas tulisannya yaitu skill yang dikuasai untuk meraih pilihan karir. Skillnya apa? Mungkin lebih berliterasi di dunia maya tentang informasi perkuliahan, jurusan dan sebagainya. Kemudian yang kanan, apa yang dipersiapkan? Yang dipersiapkan tentu saja pertama niat ya. Kalau nggak ada niat nggak mungkin bisa kan? Niat. Kedua harus dipersiapkan tentang SNMPTN, informasi berkaitan dengan SNMPTN, SBMPTN, mandiri dan sebagainya. Ketiga, pojok kiri sini, informasi yang diketahui tentang tujuan tempat karir. Misalnya kamu mengetahui yang harus kamu contohnya kamu tahu yang WNS. Nah, WNS itu apa kalian memilih itu? Mungkin dekat, kemudian memiliki akreditasi yang baik, alumninya baik. Kemudian kalau WNS itu menjadi salah satu kampus terbaik negeri di Indonesia seperti itu. Walaupun ada beberapa urutannya ya. Jadi itu silakan kalian tuliskan di sini. Dan yang terakhir yaitu sebutkan nama tempat pilihan karir. Misalnya bekerja, mau ke PT AHS, PT Telkom, atau Gojek, atau Shopee, itu silakan kalian ya. Jadi nanti kalian memilih dalam hal ini berkaitan dengan pilihan karir tersebut. Yang kedua yaitu lembar LKPD. Lembar LKPD ini nanti tolong dikerjakan setelah layanan ini selesai ya. Jadi layanan nanti selesai kalian baru mengerjakan namanya LKPD seperti itu. Baik, untuk mempermudah kalian karena project based learning akan saya bagi menjadi berbagai kelompok. Oke, ingat-ingat ya. Kelompok 1 meja 1 meja 2, kelompok 2 meja 3 meja 4, kelompok 3 meja 1 meja 2, kelompok 4 meja 4 dan meja 5. Meja 3 dan meja 4. Kelompok berapa ini? Kelompok 5 ya. 1 2. Kelompok ini terakhir adalah 5. Berarti mbaknya nanti ikut ke sana nih. Ikut pindah ke depan. Oke, Mbak? Yang belakang ikut pindah ke depan situ. Silakan. Kemudian dikerjakan. Apabila ada yang tidak tahu atau kurang paham, silakan bisa menanyakan ke Pak Putra. Kami beri waktu 15 menit, gitu ya. Yang simpel-simpel aja, tapi sesuai dengan Mbak siapa namanya?
Mbak Anyes langsung pengennya itu kuliah. Mbak siapa lagi nih? Mbak Laila juga pengennya kuliah. Tidak salah. Nah, ini langsung kalian kerjakan. Nanti setelah dikerjakan jangan lupa dikasih garis ya. Dikasih garis penghubung dari lingkaran utama ke lingkaran samping-sampingnya ya. Dengan itu kalian harus memprioritaskan. Kalau kalian itu memprioritaskan persiapan berarti garisnya itu yang berwarna yang utama. Itu ya. Oke, silakan. Ini mbaknya mau ini apa mbak? Kuliah. Oke, siap. Ini mbak juga ingin kuliah. Diskusi dengan temannya ya, saling berbagi informasi ya. Digunakan media kita teknologi kita untuk membuat referensi. Misalnya masih bingung, silahkan untuk bisa buka HP kalian. Ya. Nah, ini sudah langsung apa yang dipersiapkan. Betul sekali. Tanya, boleh bekerja? Oke, boleh silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan angkat tangan. Oke, bentar ya, ini dulu ya. Ya. Boleh. Boleh, tapi nanti kamu juga harus mendeskripsikan itu ya. Persiapannya apa, kemudian apa yang bisa mempersiapkan dan tantangannya apa. Itu deh, boleh. Tapi yang utama harus kamu lingkarin atau simbol. Boleh. Nah. Ya tadi Mbak. Oh sama. Tadi yang mau tanya tentang. Oke boleh. Ya. Yang prioritas hurufnya lebih besar ya dan dikasih simbol. Kerjanya di mana? Ini banyak niat-niat ya harusnya. Betul ya Mbak. Persiapkan barangkali mempersiapkan apa namanya dengan segera kemudian mempersiapkan berkaitan dengan Masnya, mau buat apa kerja? Masnya kerja itu banyak juga kerja ya. Oh iya, boleh googling, boleh lewat HP, tidak apa-apa, asalkan sesuai dengan topik ya. Digunakan media kita, teknologi kita untuk membuat referensi. Misalnya masih bingung, silahkan untuk bisa buka HP kalian, ya. Gak apa-apa buka HP, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan. Ingat ya, kita 15 menit untuk membuat mapping ini. Jadi dimaksimalkan. Googling aja nggak apa-apa mas. Tapi persiapan. Ya boleh. Ya. Untuk informasi yang diketahui tentang tujuan tempat karir itu apapun yang kita ketahui. Ya, kalian ketahui tentang tempatnya itu. Ya, kenapa milih itu? Mungkin kan informasinya, oh ini kampus terbaik di daerah ini, oh ini kegiatan mahasiswanya aktif. Nah itu silakan berkaitan dengan informasinya ya Mbak ya. Ini Mbaknya sudah 2 kolom, hebat. Mbak Anyes ya tadi ya. Mas, ya kurang 10 menit, silakan. Jangan lupa kalau sudah diberikan garis ya, garis penghubung antara lingkaran tengah ke lingkaran yang sampingnya dengan memprioritaskan garis warna.
Warna kalian suka mungkin merah, berarti kalian dari tengah ke atas itu merah. Kalau tengah ke belakang tidak begitu penting, mungkin hitam gitu. Biar kalian nanti lebih tahu. Tidak harus lurus ya, boleh lewat sampingnya atas muter dulu baru di garis juga boleh. Ya, silakan bisa kembali ke mejanya masing-masing, bisa menghadap ke depan semuanya. Sudah semuanya teman-teman? Oke, sekarang letakkan alat tulisnya. Silakan angkat karya kalian di atas kepala kalian semuanya. Oke, saya lihat semuanya. Wah, luar biasa ya hasil kalian ya. Wah, ada gambar-gambarnya, kemudian ada simbolnya, tulisannya bagus-bagus. Pakai warna apa ini? Oranye juga ya? Menyatu dengan alam. Oke, bagus juga, bagus. Oke, terima kasih. Silakan diletak kembali. Gimana kira-kira setelah kalian membuat ini? Puas apa tidak dengan kerjaan kalian? Puas ya. Ya, baik. Setelah kalian mengerjakan dengan berkelompok, saya akan meminta kepada kalian untuk mempresentasikan hasil proyek kalian atau hasil karya kalian, yaitu berupa mind mapping dan karir. Siapa di sini yang ingin mempresentasikan, angkat tangan? Saya Pak. Oke, silakan bisa maju depan dipresentasikan ya. Teman-teman nanti tolong untuk bisa diperhatikan dan bisa diberikan tanggapan. Nama? Nama dulu, kelas, dan bahasa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ayu Romadini dari kelas 12 kreatif. Di sini tujuan utama saya yaitu kuliah. Skill yang dikuasai untuk mulai pilihan karir yaitu pertama, public speaking saya. Kedua, kemampuan menulis. Ketiga, mudah beradaptasi terhadap lingkungan sekitar dan mudah beradaptasi terhadap teman-teman yang baru saya kenal. Keempat, yaitu saya orangnya manajemen waktu. Dan yang kelima yaitu pemikiran kritis. Dan yang kedua, informasi yang diketahui tentang tujuan tempat karir yaitu kerjasama yang luas, termasuk universitas terbaik. Ketiga, fasilitas yang menunjang. Keempat, terdapat jurusan yang saya inginkan. Kelima yaitu jurusan yang lengkap. Oke. Sudah semuanya? Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mbak Ayu. Oke, tadi yang dipilih apa Mbak? Berkuliah. Oke, dari kekuliahan tadi, skill mana ataupun mind mapping mana yang sudah Mbak Ayu kuasai? Di bagian apa? Meraih pilihan karir. Skill yang dikuasai untuk meraih pilihan karir yaitu public speaking Ya. dan kemampuan menulis. Oke, terima kasih. Mungkin dari presentasi Mbak Ayu ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Oke, pertama Mbak Siva, kedua Mbak. Oke, silakan berdiri. Iya. Tanya. Pakai salam Pak. Gak usah, langsung aja. Jadi ini kan Bayu milik kuliah. Semisal qadarullah Bayu belum bisa mencapainya, pilihan mana yang akan Bayu lakukan selanjutnya? Mungkin pilihan saya itu berwirausaha Pak. Berwirausaha. Iya. Oke, mungkin itu mau kemana Mbaknya? Kampusnya mana itu? Di Undip kalau nggak UM, tapi yang paling utama itu Undip. Undip. Nah, misalnya Undip dan Bebas tidak bisa meraih, kira-kira alasannya yang mana? Kemungkinan. Mungkin langsung pilih berwirausaha aja. Oh gitu. Oke, terima kasih. Kemudian silakan ya Mbak. Mbak siapa itu namanya? Mbak Ani, silakan bertanyakan. Langsung saja Bayu, tadi kan opsi yang dipilih yaitu kuliah. Ya apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Bayu untuk berkuliah? Oke, silakan. Izin menjawab yaitu pertama niat, kedua menyiapkan tes, yang ketiga yaitu biaya untuk masuk universitas, keempat yaitu skill. Oke, terima kasih. Tadi sudah disampaikan dengan jelas ya bahwasanya persiapannya yang utama itu niat, kemudian apa lagi tuh Mbak? Menyiapkan tes. Tes. Nah itu tes itu ada banyak ya. Kalau kita masuknya di negeri, berarti kita nanti melalui proses seleksi nasional. Ada SNPTN. Kalau dulu ya, dulu tuh ada SNPTN,
ada SBMPTN dan ada mandiri. Kemudian ditambah juga ada yang namanya KIP kuliah atau kartu desa pintar kuliah. Tetapi untuk depan ini nanti akan ada perubahan untuk tes namanya yang dimana nanti sesuai dengan pilihan dari pilihan siswa calon mahasiswa. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti akan kita informasikan kalau keputusan sudah didirikan atau diputuskan. Seperti itu ya. Oke. Mungkin dari Mbak Ayu ada tambahan lagi kesimpulan? Cukup ya? Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi bertepuk tangan yang meriah untuk Mbak Ayu. Oke, tadi teman-teman sudah membuat yang namanya project mind mapping dan juga sudah dipresentasikan dan juga sudah ditanggapi oleh teman-teman semuanya. Benar sekali, mind mapping ini sangat penting untuk kita karena kita bisa melihat kekurangan kita, kelebihan kita agar persiapan untuk mencapai tujuan pilihan karir itu semakin mudah diingat dan semakin mudah untuk diraih. Seperti itu ya. Dan hasilnya teman-teman harapannya dengan membuat ini saling berinteraksi dengan teman untuk menyelesaikan tugas mandiri tersebut. Kayak gitu. Kemudian dari kami karena waktunya sudah hampir selesai, Pak Putra berterima kasih kepada kalian untuk hal ini sangat terbuka, sangat aktif dan sangat inovatif ketika berpartisipasi hari ini. Kemudian jangan lupa LKPD yang telah Pak Putra berikan diisi setelah tes ini kemudian dikumpulkan ke ketua kelas ya. Ketua kelasnya siapa di sini? Bayu ya. Nanti dikembali ke Bayu juga ke Pak Putra. Gitu. Ya teman-teman, saya mau tanya kepada kalian, apa yang sudah kalian dapatkan ketika mengikuti konseling bimbingan klasikal ini dengan topik merencanakan pilihan karir menggunakan teknik mind mapping? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Setelah saya mengikuti bimbingan dari Pak Putra, saya bisa mendapat gambaran untuk setelah lulus dari sekolah. Gambaran untuk karirnya Mas ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang bisa menyampaikan? Silakan Mbak Naila. Setelah membuat mind mapping ini, kita jadi kiranya lebih terbuka kemana karir kita setelah SMA, bekerja atau kuliah, dan persiapannya pun dibuat matang dengan mind mapping ini. Kita tahu skill kita sama tujuan kita serta informasi yang baik buat kita pahami buat ke depan. Oke, baik, terima kasih. Bagus sekali jawaban dari Mas Hisyam dan Mbak Naila. Bahwasannya yang didapatkan adalah kepemahaman berkaitan cara yang harus kita lalui itu semakin mudah dicapai, atau pikiran-pikiran yang harus kita struktur itu sudah tercapai. Nah, itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Kemudian setelah ini Pak Putra akan mengirimkan link Google Form yang dimana itu berisi tentang lembar evaluasi hasil. Kalian mengikuti layanan Pak Putra, bagaimana hasilnya, pemahaman kalian bagaimana, dan kesan kalian seperti apa, itu nanti ada di evaluasi hasil. Google Form itu nanti saya share di grup WA kelas ya. Nanti Mas Bayu saya kirimkan linknya, silahkan dikirim ke grup satu kelas. Kemudian yang sudah mengisi Google Form itu nanti WA ke Pak Putra bahwa kalian sudah mengisi Google Form. Paham semuanya? Baik, untuk tindak lanjutnya, apabila nanti kalian masih memerlukan bimbingan ini, bisa menemui Pak Putra. Nanti Pak Putra akan bantu untuk menyempurnakan atau memperbaiki layanan bimbingan kelompok ini dalam hal menentukan karir. Paham ya? Bisa menghubungi lewat Pak Putra langsung ke kantornya, atau mungkin by phone, insya Allah juga akan Pak Putra respon. Seperti itu. Kemudian Pak Putra mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah bisa aktif dan bisa mengikuti dengan baik, dan Pak Putra juga mohon maaf apabila dalam menyampaikan layanan ini di klasikal ini ada kekurangan, ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Mungkin itu dari Pak Putra. Sebelum Pak Putra tutup, mari kita semangati bersama. Kalau Pak Putra bilang SMK, kalian bilang bisa dengan mengepalkan tangan ya. Kemudian kalau Pak Putra bilang SMK muda, kalian jawabnya Jaya. Kalau Pak Putra bilang bimbingan konseling, jawabnya luar biasa sampai kepalanya itu naik ke atas.
kelas. Paham semuanya? Kita coba dulu ya. SMK Bisa. SMK muda bimbingan konseling Luar biasa. sekali lagi yang kencang ya. Oke, siap? Siap. SMK Bisa. SMK muda bimbingan konseling Luar biasa. Baik, sebelum ditutup, mari kita berdoa dulu. Mungkin tadi Mas Bayu ya. Sekarang saya mau perempuan yang memimpin doa. Siapa yang mau berdoa? Saya Pak. Pak Ayu, silakan. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, doa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Semoga dengan ditutup doa ini, apa yang kita laksanakan, apapun yang kita dapatkan dari pelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita dan bisa mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.